Benzema cedera jelang Piala Eropa 2020. Hasil kualifikasi Brasil dan Argentina. Nasib Copa America. Salam Gila Bola. Halo, jumpa lagi di channel Gila Bola News, berita bola terkini. Jangan sampai ketinggalan update terkini. Klik like, subscribe, dan tendang loncengnya. Dan berikan komentar kamu karena ada hadiahnya loh. Bagaimana caranya? Simak dulu berita berikut ini. Liverpool targetkan kapten AS Roma. Dalam sebuah langkah mengejutkan, Liverpool akan mengincar kepindahan kapten AS Roma, Lorenzo Pellegrini. Gelandang ini belum menaikkan perpanjangan kontrak di Roma dan bisa terbuka terhadap peluang transfer. Sarri ke Lazio, Shaqiri menyusul. Xherdan Shaqiri, pemain Swiss yang terpinggirkan di Liverpool, dilaporkan akan berminat pindah ke Lazio jika Maurizio Sarri akhirnya menjadi manajer tim kota Roma itu dan mengajaknya pindah ke ibu kota Italia. Shaqiri hanya tampil 33 kali saja di semua kompetisi selama 2 musim di Liverpool. Ia banyak mengalami cedera selama waktunya di Anfield. Arsenal bersiap jual Saka dan Bellerin. Arsenal sebentar lagi akan melepas Granit Xhaka dan Hector Bellerin guna mengumpulkan dana pembelian pemain bintang Wolves Ruben Neves. Harganya diperkirakan mencapai 800 miliar rupiah. Bellerin diincar oleh Unai Emery untuk bergabung kembali dengannya di Villarreal, sedangkan Xhaka diduga akan transfer ke AS Roma. Maitland-Niles ucapkan selamat tinggal. Ainsley Maitland-Niles sudah mengirimkan pesan pakai saya atau jual saya kepada Mikel Arteta karena merasa lelah tak kunjung bisa menembus skuad utama Arsenal. Ia dipinjamkan ke West Brom selama paruh kedua musim 2020-2021 tapi tak bisa menolong The Baggies dari ancaman degradasi. Defoe jadi asisten Gerrard di Rangers. Masih ingat Jermaine Defoe? Pemain berusia 38 tahun itu menetap secara permanen di Rangers sejak tahun 2020 dan kini akan berubah fungsi setelah memperpanjang masa tinggalnya selama 1 tahun lagi. Setengahnya sebagai asisten bagi pelatih Steven Gerrard dan setengahnya masih sebagai pemain. Rangers adalah juara bertahan Liga Skotlandia. Loftus-Cheek incaran Lazio berikutnya. Ruben Loftus-Cheek merupakan pemain Chelsea yang diincar oleh Maurizio Sarri jika sang pelatih Italia itu akhirnya menjadi pelatih Lazio. Lazio akan menawarkan skema pinjaman dengan opsi pembelian di akhir periode. Sarri mengenal Loftus-Cheek selama periode kepelatihannya di London. Minamino akan kembali ke Southampton. Takumi Minamino yang tak kunjung menembus skuad utama Liverpool di bawah asuhan Jurgen Klopp akan mencoba dibujuk untuk kembali ke klub lamanya Southampton. Saat ini Minamino sedang dalam masa pinjaman di The Saints dan melakoni menit bermain yang jauh lebih lama daripada di Anfield. Jadi, sang pemain Jepang akan sangat tertarik untuk bermain lagi di Southampton. Gaji Wijnaldum 3,3 miliar per pekan. Akhirnya ketahuan juga berapa besar gaji Georginio Wijnaldum di Paris Saint-Germain yang membuatnya berpaling dari Barcelona. Gaji mingguan mantan pemain Liverpool itu di PSG mencapai 3,3 miliar rupiah per minggu. Sementara di Barca ia hanya ditawarkan kurang lebih 1,6 miliar rupiah saja. Kita bisa memahami keputusannya karena usianya sudah 30 tahun. Tidak banyak waktu tersisa lagi untuk bermain sepak bola di level tertingginya. Donnarumma dibujuk oleh Mourinho. Mantan kiper AC Milan Gianluigi Donnarumma tersedia secara gratis dan Jose Mourinho bergerak cepat guna membujuk kiper Italia itu bermain baginya di AS Roma mulai musim 2021-2022. Tapi kemungkinan besar Roma akan gagal karena pada saat yang sama PSG memberi tawaran gaji 1 triliun untuk durasi 5 tahun sekaligus. Atalanta tolak tawaran Manchester United. Satu tawaran dari Manchester United sudah masuk ke Atalanta sebesar 780 miliar rupiah untuk Christian Romero. Tapi tawaran untuk pemain Argentina itu sudah ditolak. Klub Serie A itu meminta 1 triliun rupiah lebih untuk sang pemain 23 tahun tersebut. Real Madrid pakai Estadio Wanda. Real Madrid membuat langkah mengejutkan mempertimbangkan untuk menggunakan Estadio Wanda Metropolitano
sebagai kandang. Hal ini terjadi karena ada kebutuhan nampung 20.000 sampai 30.000 penonton saat situasi kesehatan membaik. Pemerintah Spanyol sudah membuka kembali negara itu pada turis asing dan dalam waktu dekat diperkirakan kehadiran penonton di dalam stadion akan diizinkan. Sejak Maret 2020, Real Madrid menggunakan Estadio Di Stéfano, tapi stadion di lokasi latihan di Valdebebas itu tidak cukup menampung 20 sampai 30.000 penonton. Real Madrid akan tanding terus. Real Madrid berencana membuka kembali Santiago Bernabeu pada Oktober 2021, sehingga mereka meminta otoritas La Liga untuk menjadwalkan sebanyak mungkin laga-laga tandang atau jauh dari rumah sebelum Oktober 2021, agar setelah itu mereka bisa kembali ke Bernabeu untuk laga kandang Liga Spanyol secara terus-menerus. Manajemen Los Blancos tidak akan memaksakan diri untuk segera kembali ke Bernabeu dalam waktu dekat. Itulah sebabnya mereka berencana menggunakan Wanda Metropolitano sebagai kandang sementara untuk beberapa laga awal musim 2021-2022. Sebelum kita lanjutkan, berikan komentar kamu di kolom komentar YouTube di bawah, disertai dengan mencantumkan ID Instagram kamu, karena kami akan memberikan hadiah bagi 4 pemenang setiap bulannya dengan komentar paling amazing. Ingat, kami hanya menghubungi kamu melalui akun Instagram official kami dengan ID @gilabola.com. Jangan lupa segera follow Instagram kami. Untuk daftar pemenang setiap bulannya dan syarat serta keterangan lebih lanjut, kamu juga dapat melihatnya di website resmi kami di gilabola.com. Benzema cedera jelang Euro 2020. Karim Benzema mengalami cedera lutut pada laga uji coba terakhir Prancis versus Bulgaria Rabu 9 Juni 2021 dini hari. Sebagai akibatnya, ia harus ditarik keluar saat babak pertama sebelum usai dan digantikan Olivier Giroud. Cederanya Karim Benzema ini menimbulkan kekhawatiran pada kubu Les Bleus hanya selang 3 hari sebelum dimulainya Euro 2020 dan kurang dari seminggu sebelum laga pertama Prancis lawan Jerman 16 Juni dini hari. Benzema bertabrakan dengan Ivan Turitsov saat pemain Bulgaria itu berusaha mencegah striker Real Madrid tersebut melepas tembakan langsung ke arah gawang. Hasil kualifikasi Brazil dan Argentina. Argentina ditahan imbang 2-2 oleh Kolombia, sementara Brazil menang 0-2 di kandang Paraguay. Christian Romero mencetak gol cepat menit ketiga bagi Argentina sebelum Leandro Paredes menambahkan gol kedua menit 8. Unggul cepat 2 gol menyebabkan Abi Celeste lengah dan mereka kebobolan 1 gol pada awal babak kedua melalui sepakan penalti Louis Muriel. Usai pelanggaran Nicolas Otamendi. Saat semua orang mengira laga akan usai dengan skor 1-2, Miguel Borja menambahkan 1 gol lagi yang memaksa Lionel Messi dan kawan-kawan harus puas dengan skor imbang 2-2. Sementara itu, Brazil menang dengan gol Neymar menit keempat dan gol Lucas Paqueta pada menit 93, assist oleh Neymar. Hasil ini menyebabkan Brazil menjauh 6 poin di puncak klasemen kualifikasi zona Amerika Selatan dengan poin 18. Argentina urutan kedua dengan 12 poin. Nasib Copa America akan ditentukan Jumat. Nasib kompetisi Copa America di Brazil akan ditentukan pada hari Jumat setelah Mahkamah Agung Brazil bersidang selama 24 jam. Banyak pihak menyayangkan tawaran Brazil menjadi tuan rumah Copa America 2021 setelah dibatalkan di Argentina karena menonjaknya kasus terpapar di negeri itu. Brazil tidak lebih baik daripada Argentina dalam menangani kasus krisis kesehatan saat ini, untuk tidak menyebutnya lebih buruk. Itu semua dari Gila Bola News hari ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tendang loncengnya untuk mendapatkan informasi terkini seputar sepak bola. Setelah follow akun media sosial kami yang lainnya di bawah ini. Salam Gila Bola!